Belum ada notifikasi tuh kayaknya. Oke. Recording in progress. Gitu kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bahas tentang copywriting ya. Jadi karena ini ada platform, makanya kita kan menyediakan berbagai macam copywriting yang terkait dengan produk mereka. Nanti untuk gambar orangnya beda gitu loh. Jadi yang penting copywritingnya udah ada, nanti gambar itu menyesuaikan. Seperti itu. Nah, apa yang kita bahas? Saya bahas dulu supaya kita sama visinya aja dulu ya. Jadi karena terkait dengan copywriting, maka kita berbicara tentang sistem pikiran manusia, kemudian ada target market, ada bahan baku copywriting. Hanya 3 ini aja sih ya sebenarnya. Lagi kopi, Lek. Nah, untuk sistem pikiran manusia, Akang tahu ya, ada sadar, ada bawah sadar ya. Jadi 20% itu sadar, jadi dia kalau 20% itu sadar itu bersifat dalam artian ranahnya kognitif atau rasional. Jadi yang terkait dengan hitung-hitungan, rationality, logika biasanya itu masuknya ke pikiran sadar. Otak itu berpikir. Nah, kalau misalnya tentang pikiran bawah sadar gitu ya, yang mempengaruhi orang untuk mengambil keputusan, itu biasanya dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dan nominalnya 80%. Ini biasalah orang copywriting wajib tahu ini. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh emosi lah pada akhirnya, paling terutama fear. Orang paling suka ditakut-takutin. Ininya seperti itu. Tapi nggak hanya itu, dalam artian ada berbagai perasaan itu yang membuat orang itu mau melakukan apa yang kita perintahkan ya dari kata-kata. Nah, kalau pikiran bawah sadar itu biasanya mereka tanpa harus berpikir, tanpa menggunakan otak rasionalnya, itu biasanya hal-hal yang berkaitan dengan familiarity atau yang sudah dikenal. Contoh misalnya Akang mau beli sesuatu gitu kan, yang dibeli itu misalnya dari saya gitu kan. Oh, udahlah kalau Kang Iqbal ngomong atau Kang Dewa yang ngomong, beli aja lah pasti bagus. Nah, itu familiarity. Jadi tanpa harus berpikir panjang, orang itu langsung tergerak untuk beli atau mengambil keputusan. Yang kedua adalah certainty atau yang memberi kepastian. Nah, makanya kalau misalnya ada suatu produk, ada garansi, bimbingan seumur hidup gitu kan, full support, itu adalah sebuah kepastian bahwa kalau misalnya beli gitu ya, atau dia order, dia udah pasti kayaknya nggak bakalan rugi nih, udah deh, udah ada full support, ada lagi garansi 30 hari. Itu udah ada kepastian bahwa kalau misalnya nggak puas atau memang barangnya tidak sesuai, pasti bisa lakukan refund, komplain, dan lain-lainnya. Nah, adanya certainty itu membuat orang itu tanpa pikir panjang untuk mengambil keputusan. Makanya kalau ada garansi 100% uang kembali, garansi 100% atau garansi 30 hari. Kalau misalnya Anda tidak puas, silakan refund. Nah, itu biasanya orang kalau udah lagi ragu-ragu langsung beli. Itu certainty. Nah, kemudian simplicity. Simplicity itu pada akhirnya adalah kalau mudah, yang gampang lah. Prosesnya gampang, nggak pikir panjang gitu. Makanya fenomena Indonesia itu ketika ada COD itu memudahkan orang untuk membeli barang. Itu mudah banget orang beli barang tanpa harus transfer, tanpa harus ke bank, tanpa harus buka handphone ATM atau e-banking, tinggal order aja barang sampai bayar di rumah, siapin uang. Itu mudah. Biasanya yang mudah-mudah itu bikin orang itu cepat transaksinya. Ya kalau misalnya disuruh isi form ini, isi form ini, isi form ini, itu biasanya agak susah, terutama kecuali memang udah teredukasi ya. Masyarakat Indonesia itu kebanyakan mereka pengennya yang mudah dilayanin gitu. Makanya format via WA kalau misalnya order itu lebih suka dilakukan oleh kebanyakan orang Indonesia. Mau tanya-tanya dulu, padahal sudah ada nih tersedia nih. Biasanya mereka adalah udah ada CS-nya, tanya aja dah gitu kan. Itu yang mudah. Jadi kalau kita masukin kata-kata yang memudahkan mereka dalam copywriting kita, itu biasanya mereka mengambil keputusannya itu lebih cepat. Kemudian yang safety yang nyaman. Nah, ini yang nyaman itu baiknya pada akhirnya adalah kalau memang produknya sudah oke, harganya sudah oke, sudah ada garansi familiarity, biasanya yang nyaman itu seperti apa gitu. Yang nyaman itu biasanya mereka dengan adanya marketplace itu udah nyaman tuh. Kenapa? Karena marketplace itu kumpulan dari berbagai masalah atau berbagai solusi dari problem-problem belanja online, gitu kan? Mereka bisa di rumah buka aplikasi marketplace, nggak usah kemana-mana, tinggal klik,
bisa beli barang, itu nyaman. Bisa lagi jalan-jalan buka itu belanja itu nyaman. Sama security aman juga kan, marketplace itu juga sama aman. Nah, gimana caranya kalau kita jualan di FB Ads itu membuat mereka itu safety sama security gitu. Gitu kan? Makanya dengan adanya COD itu sudah mencakup ketiga itu, simplicity, safety sama security. Simplicity-nya ya tadi dia nggak usah transfer dulu, safety-nya itu tadi mereka bisa order via HP, bisa tanya-tanya via WA, nggak usah ribet ngisi form dan segalanya, biasanya seperti itu. Sama security aman mereka, karena COD kalau barang nggak diterima, mereka nggak usah bayar. Kalau misalnya barang diterima, ibaratnya gitu kan, baru mereka bayar. Nah, ada lagi tambahan garansi refund. Nah, itu bikin mereka aman. Biasanya seperti itu. Nah, kelima, pokok ini biasanya yang mempengaruhi hampir ya sekitar 80-90% lah mempengaruhi orang untuk membeli. Sisanya apa kalau mereka nggak beli? Ya bisa jadi pertama belum trust. Yang kedua adalah mereka belum ada uang. Yang ketiga adalah mereka yang pasti belum butuh. Dah, itu aja sih. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan hal ini dalam satu copywriting, maka kalau mereka belum beli, berarti otomatis kita kurang trust-nya, gitu kan? Mereka belum butuh atau mereka pada saat ini belum ada uang untuk transaksi. Oke? Itu untuk pikiran bawah sadar dipengaruhi oleh apa. Nah, inilah yang harus Kang Samsul pahamin. Nah, nanti ini kan hanya pokok utamanya ya, nanti ada lagi reason behind the offer dan lain-lain lah, nanti kita bahas. Nah, terkait lagi apalagi pikiran bawah sadar itu terkait dengan perasaan. Perasaan itu dalam wujudnya itu emosi. Emosi itu ada emosi positif, ada emosi negatif. Fear itu emosi negatif, takut. Emosi positifnya pleasure atau yang diimpikan, dream, kemudian gain itu masuk ke dalam pleasure lah, ini seperti itu. Sama berkaitan dengan mental trigger. Nah, ketiga pokok ini, nah mental trigger nanti kan dibahas dalam apa hope gitu kan, banyak lah saving dan lain-lain itu terkait dengan emosi juga. Cuman kita kelompokkan dalam mental trigger aja. Kalau fear sama pleasure itu anggap bapak sama ibunya seperti itu. Nah, 1, 2, 3, 4 kita kasih kata-kata yang hot button terkait dengan fear, terkait dengan pleasure. Kemudian ada lagi mental trigger di sini banyak, misalnya hope. Ada 10 mental trigger ya. Dan apa lagi? Nah, saving, mereka apa lagi tuh? Banyak ini kalau misalnya kita belajar punya Kang Dewa kan, saya udah nulis nih, tinggal ambil aja di sini nih. Siap, apa lagi ya kan? Nanti saya kirim gitu kan? Apalagi tuh? Apalagi tuh? Laziness, greedy, urgensi kan gitu kan? Banyak di sini. Ya, tulis deh sekalian. Laziness gitu kan? Ini masuknya juga dalam atas sih, cuman ini kita bedah lagi dalam bentuk mental trigger namanya. Kalau kata orang-orang copywriting lah ya. Lagi gitu. Laziness, kemudian eksklusif kan gitu. Dan apa lagi tuh? Saya juga kadang-kadang nggak hafal sih, nyontek-nyontek aja saya. Spesifik, curious gitu kan? Spesifik, curious sama urgensi. Spesifik, curious sama urgensi. Nanti ada di buku hijau ini. Iya ada, pokoknya. Ini dari apa Roberto Cialdini sih sebenarnya asal muasalnya. Orang kopi itu nyonteknya dari situ. Cuman kan dimudahkan dalam bahasa Indonesia kan gitu. Iya. Nah, jadi pembahasan dari sini itu kita sudah belajar copywriting sebenarnya. Paham tentang familiarity, paham tentang certainty, apa aja kata-katanya gitu kan. Certainty apa aja kata-katanya gitu kan. Simplicity juga apa, safety apa, itu terkait dengan produk, terkait dengan kondisi dari nanti di mana kita beriklan, terkait dengan regional kan gitu kan. Banyak lah. Nah ini kemudian mental trigger juga hope harapan gitu kan. Saving gitu kan, laziness, males gitu kan, greedy, serakah, eksklusif, spesifik, curious, penasaran dan lain-lain. Akang udah belajar lah dari bukunya Kang Dewa. Nah, baru kita masuk ke target market, ya kan gitu kan? Atau yang disebut dengan buyer persona. Nah, buyer persona itu ada 3, ada demographic, psychographic, sama level dari marketnya. Nah, kita bahas 3 ini kan? Market temperature ya? Ya, market temperature atau ya kalau kita bikin market temperature lah. Misalnya
Iya. Kalau istilah Kang Iqbal yang itu yang familiar tuh bagus juga tuh, yang aware, quote aware atau unaware Ya, gitu. sama itu bikin 5 kan? Unaware ya kan? Iya. Unaware ya itu bisa lah. Buat 5-nya itu boleh. Tapi kita buat 3 aja lah secara simpel ya. Tapi tinggal itu. Nah, ini demografik tahu lah ya, sapaan, bro, bunda, sis. Siap. Gitu kan? Ini kita harus masukin gitu kan, sesuai dengan siapa target market kita nanti. Bro, sis, kalau misalnya nanti parfum, bro, sista. Gitu kan? Kalau misalnya nanti ngadu anak, target market yang itu kita incer bukan anaknya, ibunya, bunda, ayah, kan gitu kan? Ayah Bundanya. bunda, ya kan? Nah, mungkin ngadu anak ke anaknya kan gitu. Nah, ayah bunda, brosis, bla 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 lah. Jenis kelamin ya udah laki-laki pria kan gitu kan? Ya sudah tahu lah. Kemudian usia ya, nah ini kita bahas tentang lewat generasi aja gitu kan? Milenial, rentangnya usia berapa kan gitu kan? Kemudian usia lagi? Ya. X, Y gitu kan? Gen Z. Gen Z, Gen Z. Milenial sama Gen Z dulu, Gen Z itu usia berapa? Gen Z itu 14, 15, 12 sampai 15. Milenial itu ke atas dari 2000-an ya? Kalau sekarang 2000-an berarti. Akhiran tahun 2000 gitu kan? Kali itu 1900 ya? 90? Ya, 90-an. Gitu. Kalau apa lagi? X. Ya. Generasi X. X generation. Kelahiran berapa nih? 80-an. Y. 70-an. Jadi born ya. Bener nih ya. Nah, setiap generasi itu beda-beda dia. Dalam artian beda-beda apa? Biasanya lebih ke arah tadi sosial media. Nanti kita bahas kenapa? Karena kita bahas misalnya kayak TikTok. Kita nggak mungkin orang ibu nggak maksudnya dalam artian itu kebanyakan lah ya. Commonly-nya itu TikTok itu Gen Z milenial ya. Gen Z sama milenial kan? Ya kan? Kalau misalnya Facebook itu apa? Gitu kan? Milenial X kali ya. Nah, kemudian apalagi tuh Instagram juga semuanya kan? Milenial. Ya, Instagram udah semuanya. Kalau udah expand dia. Yang generasi Y atau baby boomers lebih arah ke di WA kan, dalam arti di WA website Google kan gitu kan? Ya nggak, yang mereka lebih mudah nyari di Google kadang-kadang karena lebih trust, atau marketplace bisa jadi gitu kan. Kalau marketplace sih semuanya sih. Intinya kalau baby boomers lebih arah datang ke toko fisik kan gitu kan? Ya. Mereka suka datang yang kelihatan gitu kalau yang ini. Nah ini kita harus sesuaiin sesuai dengan usia kita. Nah pada akhirnya nanti copywriting-nya juga agak berbeda sesuai dengan bahasa mereka. Dengan pendidikan pun sama, ya kan? Nah, tergantung dari ya itu tadi. Biasanya SD apa dia kalau misalnya tergantung dengan usianya juga kan? Ya nggak, SD sampai S3 lah kita bahas seperti itu. Nah, pembahasannya di sini pasti beda. Orang-orang yang berintelektual tinggi pada akhirnya mereka lebih rasional kan gitu kan? Ya nggak, lebih rasional dalam melihat iklan. Mereka ketika melihat iklan nggak mungkin langsung percaya. Pada akhirnya seperti itu. Nah, kebanyakan orang yang langsung percaya orang-orang yang lalu generasinya itu SMA atau ke bawah gitu. Nah, itu mereka orang-orang yang lebih cepat ke trigger, dikasih diskon, dikasih bonus, dikasih apapun itu, kalau mereka baru biasanya mereka langsung order. Makanya biasanya tuh lebih di kalangan tingkat ekonominya itu grassroots. Kedengeran nggak grassroots ya? Kau grassroots? Iya. Itu ya kayak misalnya yang ekonomi rendah kan gitu kan, yang menengah ke bawah. Ya kan? Nah, bawah. Nah, ke bawah. Nah, itu biasanya suka dengan diskon dan lain-lain lah. Tapi kalau misalnya udah menengah ke atas, dia lebih rasional. Harga murah, mereka nggak terlalu percaya gitu. Biasanya kan kalau misalnya dia menengah ke atas, tingkat ekonominya mereka lebih ke arah benar nggak sih ini bagus. Biasanya masuknya ke influencer yang di mana apanya
yang influence-nya itu adalah orang-orang yang memang sudah call key opinion leader. Misal dokter, mereka lebih percaya dengan hal-hal itu kalau misalnya udah menengah ke atas ekonominya lah. Tapi kalau misalnya agak murah, mereka nggak mau tuh, mereka agak bingung, agak ragu, agak rancu lah. Masa murah banget sih? Jangan-jangan belum BPOM lagi, bla 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 lah. Nah, intinya seperti itu. Tapi pekerjaan pun sama, kan? Status pernikahan pun sama. Ini terkait dengan targeting dari produk. Kira-kira kalau karyawan, nanti karyawan ini ya kita incar dia seputar aktivitas dari profesinya kan gitu kan. Nanti terkait profesinya apa atau latar belakangnya. Pernikahan sama menikah atau belum menikah itu bisa. Jadi kalau misalnya kita nawarin kosmetik ke yang belum menikah, ya berarti kaitannya dengan tampil cantik supaya gebetan datang, supaya banyak yang naksir misalnya gitu kan. Kalau yang udah menikah ya supaya suami istrinya nggak selingkuh kan gitu. Ya nggak? Seperti itu. Iya, siap. Atas. Nah, seperti itulah. Ini untuk demografik. Nah, kemudian psikografik ya gaya hidup. Nah, ini lebih detail lagi, lebih ke arah gaya hidup mereka. Nah, kalau gaya hidup itu bahas dari sisi konsumtif. Konsumtif itu bisa kita lihat dari mereka itu dari Instagramnya atau di Facebooknya suka jalan-jalan kemana nih, kan gitu kan? Kebanyakan orang-orang yang tipenya seperti ini dari itu jalan-jalan kemana, produk yang dibeli apa aja, merek produknya apa, iPhone kah, Samsung kah, gitu kan. Kalau misalnya HP, tempat kumpul favoritnya di mana, kafe apa misalnya gitu, yang di daerah tersebut misalnya. Nah, itu kita bisa incar sesuai dengan region dari daerah masing-masing. Jadi kalau misalnya kita punya produk gitu kan, bisa aja kita buat story tentang wilayah di daerah masing-masing. Misalnya di daerah Bondowoso, kafe yang paling terkenal apa? Ya kita bahas itu aja. Kalau kakak misalnya sedang kumpul bareng teman-teman di kafe ini, nggak mau kan misalnya teman-teman itu mencium bau badan atau bau ketek dari kakak gitu kan, makanya gunakan parfum ini kak, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita tahu langsung ke detail seperti itu, maka mereka langsung hot buttonnya kena, wih kok dia tahu ya. Nah, kalau seorang copywriting yang bagus itu biasanya mereka ngincer sampai detail-detailnya, dia memahami tentang buyer persona, mereka itu ngapain aja. Biasanya kalau kita sudah selevel itu udah enak banget jualan. Gitu ya Kang ya, dari sisi konsumtif dari target market. Aktivitas keseharian, agama, keluarga, adat. Jadi maksudnya kadang-kadang gini, banyak produk yang terbentur dengan aturan dari agama, aturan dari keluarga, aturan dari adat. Contoh kalau kita jualan parfum nih, parfum kan ada banyak yang memahami bahwa alkohol itu kan nggak boleh digunakan kan? Iya. Ya, kan? Padahal kan parfum dalam botol itu tidak sama dengan alkohol yang ada di minuman. Nah, di situ kita edukasinya harus benar-benar kalau misalnya mau mengincar target yang muslim. Nah, karena parfum alkohol dalam parfum hanya sebagai pelarut, solut gitu loh. Kecuali yang dalam parfum itu diminum, nggak boleh itu, kan gitu kan. Tapi kalau dipakai itu nggak apa-apa. Nah, itu kita harus jelasin. Banyak hadisnya, banyak pendapat ulama, pada pendapat yang menyatakan bahwa nggak apa-apa gitu. Nah, itu kalau kita nanti ada jualan parfum yang seputar alkohol, maka awareness-nya itu seputar itu gitu. Kalau misalnya kalau kita ngincer target yang muslim. Nah, balik lagi ke keluarga, misalnya aktivitas keluarga misalnya itu kan banyak saya temuin di itu tuh Kang. Apa? Di Biar Kosmetik itu kan istri saya resellernya kan. Nah, saya perhatiin itu copywriting-nya tuh, dia betul-betul hati-hati gitu di urusan ranah itu gitu. Iya gitu. Karena mereka tahu kalau edukasi yang ada unsur-unsur agamanya. Iya, unsur agamanya. Nah, itu kita bahas tentang aktivitas mereka yang terbentur dengan agama. Keluarga pun sama, misalnya kayak di kampung, kayak sakit, mereka kan lebih ke arah ketumbuhan masing-masing kan. Udahlah itu aja ngerebus ini gitu kan. Nah, kalau kita jualan herbal, arti kita daun sirsak. Apa? Terkait dengan itu. Daun sirsak. Simplicity-nya. Nggak perlu repot nyari ini, nggak perlu repot ngerebus kan gitu kan. Langsung tinggal minum gitu kan. Daripada anda repot-repot nyari tumbuhan di kebun bla bla bla, bisa kita ke arah itu kalau misalnya ngincer yang tentang herbal-herbalan yang ngincer daerah-daerah tertentu gitu.
kan gitu. Nah, adat pun sama gitu. Misalnya ada nggak produk-produk yang memang nanti terkait dengan adat-adat dari masing-masing suku gitu. Nah, kita harus tahu tuh, apakah produk kita terbentur, apakah mengandung sesuatu yang mereka larang atau mereka haramin gitu kan. Ada banyak-banyak seperti itulah. Nah, itu kita harus tahu. Minat khusus, pride hobi, cita-cita, film yang sering mereka tonton pun kita bisa tahu mereka itu sebenarnya ngarahnya kemana sih dia nih gitu kan. Bahkan kita bisa ngincar satu film dalam satu copywriting kita gitu loh. Jadi kita masukin nih, orang-orang gen milenial lagi booming apa nih? Ya kita bahas dalam copywriting juga oke gitu, sebagai tindakan awareness supaya lebih menyambung ke kehidupan mereka gitu. Kan gitu kan, hobi mereka apa, cita-cita mereka ini lebih ke arah supaya kita level trust-nya itu nambah lah di mata target market gitu. Nah kemudian yang itu alasan membeli mereka itu apa sih sebenarnya untuk ini? Apakah karena kualitas produk, layanan after service-nya, apakah harganya, hubungan personal, maksudnya ya tadi kenal apa enggak gitu kan, atau dia daerahnya di mana. Nah kalau dari copywriting, kalau kita pakai bahasa yang sesuai dengan daerah mereka, nah itu lebih cakep. Misalnya kita mau promosi herbal di daerah Padang gitu kan, pakai bahasa Padang tuh. Nah itu lebih masuk, padahal ngirimnya dari Jakarta. Kan gitu kan. Atau mungkin kita ke orang Maluku, bahasa Maluku, ke orang Kalimantan, bahasa Dayak. Nah itu biasanya lebih mendekatkan kita ke mereka. Pride, kebanggaan, apakah mereka beli ini karena pengen dilihat status sosialnya tinggi, misalnya gitu kan, atau teman-temannya udah pakai itu semua. Nah itu bisa kita masukin ke copywriting. Ya bisa, misalnya orang sekarang lagi booming tentang jualan apa gitu kan. Misalnya kita nanti jualan jam. Jamnya itu mereka udah teman-teman semua tuh daerah itu tuh. Masa lu nggak pakai sih gitu kan? Teman-teman lu udah pakai semua lu gitu kan. Kita pakai analogi gitu. Banyak lah seperti itu. Nah, kemudian masalah khusus yang bisa diselesaikan, misalnya apa? Nah, Kang bisa ini nih, misalnya contohnya apa nih masalah khusus yang bisa diselesaikan oleh mereka? Ya banyak lah. Ini kita bisa bahas satu-satu ntar. Nah, keluhan ya terkait kualitas produk, pelayanan after service tidak maksimal, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, ketiga ini biasanya kenapa orang malas membeli online. Misalnya ternyata di foto bagus, ternyata pas pakai jelek. Habis foto beli, kemudian nggak ada konsultasinya. Nah, ini kita bisa masukin ke copywriting. Design behind offer, misalnya itu masukin ke situ. Tidak sesuai ekspektasi, ya tadi dibilang ini mengandung ini, ternyata pas diminum nggak berkhasiat. Misalnya gitu kan. Ekspektasinya adalah ya sama kayak itulah kualitas produk, tapi kalau tidak sesuai ekspektasi lebih ke arah ke subjeknya. Kalau kualitas produk lebih ke arah ke produknya, tidak sesuai ekspektasi dari merekanya. Sama nih produknya, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi. Testimoninya bagus nih, ternyata pas mereka minum, pas mereka coba, ternyata nggak sesuai. Biasanya itu yang nggak bikin mereka repeat order atau nggak ngasih testimoni. Ini tergantung lagi metabolisme masing-masing kan, sama cara minumnya, cara pakainya, banyak macam lah. Nah ini bisa kita cari solusinya dan kita masukin ke copywriting atau kita masukin nanti ke landing page sebagai FAQ gitu kan. Oke? Nah market temperatur, ya udah kalau market temperatur ya biasa cold warm market ya, orang yang belum pernah beli. Nah ini nanti copywritingnya gimana sih? Warm market seperti siapa sih? Hot market itu kalau sudah penuh kita marketingnya seperti apa sih? Apa cross selling? Apa kasih diskon untuk supaya dia repeat order? Nah itu kita harus beda setiap copywritingnya. Oke? Ini untuk target marketnya. Nanti akan tinggal tonton lagi, baca lagi. Nah kemudian bahan bakunya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa akan jawab. Aku akan kasih jawabannya atau cari jawabannya seputar nanti produknya. Misalnya di platform PBKTL itu ada produk tentang madu anak. Ya, akan menjawab pertanyaan ini untuk memudahkan akan nanti membuat copywriting. Kan gitu, biasanya kan gitu. Makanya saya sebenarnya pengen buat sebuah website yang kalau udah ini nanti udah jadi gitu. Tapi itu next lah. Kalau buku udah jadi nanti kita buat bonus tools copy ads-nya kayak gitu. Tapi ini sebagai saya briefingnya dulu sekalian. Nah, siapa calon pembeli yang sesuai dengan produk kita kan gitu kan? Panggilannya apa sih? Apa yang paling diinginkan atau keinginan atau impian calon pembeli kita? Hambatan atau keberatan yang sedang dirasakan.
kalau pembeli sehingga mereka tidak mendapat yang mereka inginkan. Hambatannya apa? Sehingga mereka itu sampai sekarang itu misalnya nggak dapat cewek misalnya. Misalnya kalau misalnya kita bahas angle-nya seputar nyari jodoh misalnya. Kita bahas kayak gitu. Kemudian menghilangkan hambatan calon membeli itu dengan cara apa? Produk kita bisa nggak? Caranya gimana? Prosesnya kayak gimana sih? Gitu kan? Ada nggak step by step-nya? Produk kita tuh kenapa masalah mereka itu bisa hilang atau keberatan mereka itu bisa hilang? Nah, kemudian hasil akhirnya apa sih yang dirasakan? Misalnya kalau misalnya pembeli ya itu berat badan langsing kan gitu kan dalam 7 hari misalnya gitu, atau efeknya dalam artian seperti itulah, mereka bisa dapat cewek misalnya, atau suami istri bisa dapat anak, hasil akhirnya kan gitu, tergantung nanti produknya. Kemudian cara dapatnya gimana sih? Mereka harus ngapain? Misalnya kan gitu kan, ya mereka harus minum 3 kali sehari misalnya, harus sesuai aturan, karena aktivitasnya harus misalnya kayak pil pelangsing, ya selain minum obat ya mereka harus olahraga, kita harus kasih tahu tuh proses-prosesnya. Nama produknya apa? Fitur dan benefit produknya apa? 1 sampai 7 tergantung panjang atau pendeknya copywriting. Kalau 1 ya utamanya aja. Kalau mau kasih semuanya ya dalam bentuk long copywriting gitu kan. Timoni bahas tentang seputar kegelisahan. Jadi kegelisahannya apa? Kegelisahan dari setiap orang yang saat ini belum, misalnya kayak marketplace, belum laku-laku jualannya, apa masukin ke story copywriting-nya nanti. Hal yang perlu dilakukan apa gitu kan? Kira-kira mereka harus ngapain nih setelah baca gitu kan? Ya mereka harus order dan lain itu bisa dimasukin. Klik tombol ini misalnya gitu. Nah, untuk itu kita perlu data kontak. Ketika mereka tahu segeling silakan langsung hubungi, mereka langsung menghubungi, kontaknya kita harus tahu. Kita harus masukin kontaknya kemana? Apakah ini ngarahnya adalah ke WA, ke email, ke website, atau link download katalog produk, atau isi form, kita harus jelas. Harganya berapa? Pakai harganya kalau bisa bertingkat kan gitu kan? Misalnya harga jual, nanti lagi harga promo. Nah ini biar orang kelihatannya, wih murah gitu kan? Harga promo. Kemudian di sini harga super spesial hari ini. Harga jual awal misalnya 500.000 karena hari ini adalah hari PPKM sedunia, maka kami berikan diskon 50% sebesar 250.000, jadi harganya 200.000. Tapi gitu kan, kalau kakak order hari ini, maka kakak tidak perlu membayar harga tersebut, maka kakak harus hanya perlu membayar harga coret lagi 50.000 plus nanti offernya apa? Plus kalau transaksi di hari ini juga dapat bonus A, B, C, D, E. Nah gitu. Kakak ngerti ya? Siap Bang. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi orang wah diskon nih, habis diskon, wah lagi promo nih. Wih, ada tambahan bonusnya nih 1, 2, 3. Oh, udah itu harganya sudah pasti lebih nilai value-nya itu lebih besar daripada harganya. Udah pasti mereka langsung klik tuh. Jelas ya? Plus bonus biasanya. Nah, ini bonus di sini masukin. Behind offer-nya apa? Ya udah, kalau mereka hari ini nggak transaksi juga, bonusnya berakhir. Bonus super. Biasanya tambahannya kalau mau orang 3 bonus pelengkap. Misalnya saya jual obat kutu kucing, bonus sisir, bonus makanan Whiskas, bonus sampo misalnya. Nah, itu termasuk dari behind offer. Kenapa harus mereka order hari ini juga gitu? Nah, ajakan membeli ya udah, jangan pakai kalimat langsung, jangan kalimat nyuruh ya, pakai silakan langsung hubungi, jika berminat silakan klik, gitu ya, mau silakan klik. Jadi kalau ajakan itu selalu kita tidak ada kalimat perintah, lalu kalimat persuasi aja, ini seperti itu. Dari hard selling-nya. Ya, pokoknya kalau itu walaupun hard selling jangan sampai itu. Jadi kalau kakak mau mendapatkan semua bonus dan harga diskon itu, maka kakak bisa order melalui ini. Itu aja. Atau buruan, segera order. Nah itu biasanya mereka nggak terlalu mau tuh.
Ya, itu 15 Kang. Kira-kira ada yang mau tanyain nggak? Sebelum misalnya kan dalam waktu dekat ini saya mulai bikin nih copywriting Kang. Nah, untuk tahu data awal market kita itu udah ada ininya ya, data awalnya ya. Khususnya saya bisa nanya gitu kan. Ya boleh, tapi akan berpikir kriteria dasarnya bagaimana. Landing page-nya juga boleh. Madu untuk anak, udah jelas kan? Oh, siap. Madu untuk anak ini manfaatnya apa? Lihat di landing page. Oh, ini untuk khasiatnya untuk mencerdaskan, bla 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 bla. Oh, udah ketahuan tuh. Angle-nya udah ketahuan kan? Mau angle apa? Misalnya untuk bunda yang ingin anaknya juara 1. Ya. Kenapa harus juara 1 kan gitu kan? Nah, jelasin ada kandungan di sini bla 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 bla. Kan gitu. Ya nggak? Atau misalnya terkait produk oles-oles, gitu kan? Nah, oles-oles itu manfaatnya apa? Tahan lama, kan gitu kan? Kalau untuk tahan lama itu berarti kita nanti jadi problemnya memang tahan lama itu kenapa? Kalau memang nggak tahan lama, kan gitu kan? Jangan misalnya gitu kan? Nah, kan bisa tahu tuh, oh ternyata kalau nggak tahan lama istri gini, gitu kan? Ya udah, kita bisa itu. Jangan sampai istri manyun, misalnya kan gitu kan? Misalnya gitulah. Itu kata-kata yang perlu. Nah, itu akan harus kalau seorang copywriter Anda belajar seperti ini gitu. Jelas ya? Siap. Nah, ini kita bahas nanti. Kita bahas yang ini dulu. Ini udah banyak banget. Jadi kita bahas simple copywriting. Ini dari Dewangga nih, gurunya juga nih. Guru saya belajar dari dia juga. Saya belajar dari siapa aja. Kalau dia bagus, saya ambil aja. Makanya saya sering ikut copywriting itu macam-macam. Gitu kan? Nanti kita bisa ubah-ubah dikit lah. Gabungin A, B, C, D gitu kan. Jadinya versi kita. Nah, simple copywriting apa? Jadi simple copywriting itu intinya adalah isinya ini, sapaan, calon pembeli. Nah, ini didapat dari bahan bakunya, Kang. Ya, Kang? Dapat dari sini, Kang. Kalau ini Kang udah ngisi simple copywriting gampang. Nah, nanti saya contoh formatnya nih. Nah, ini kalau bisa kan model 3, bikin lagi model 4, model 5 versi kita gitu, atau versi Akang lah gitu. Mungkin Anda ada yang ingin dapatkan berat badan ideal, tapi punya kendala gitu kan, nggak mau olahraga atau diet ketat misalnya gitu. Untungnya ada Myra Slim. Ini akan membantu karena bisa misalnya hambatannya apa. Ditambah tak perlu lagi harus olahraga dan diet ketat misalnya. Cara dapatnya cukup minum satu kapsul sehari, maka Anda bisa gitu kan. Untuk bisa memiliki Myra Slim, ini cuma harga 500.000. Nah, ya kan? Tapi karena sekarang adalah masa pandemi, maka harganya hanya 250.000. Tapi tunggu dulu Kak. Tapi kalau Kakak order hari ini saja, itu bisa dijabarin lagi nih, terkait dengan yang tadi. Ya kan? 3 harga itu. Jadi biar mereka langsung, walaupun mereka awareness kalau udah bagus, misalnya ada beberapa yang langsung closing. Yang mau tahu lebih banyak boleh langsung. Apa yang harus dilakukan? Klik atau silakan langsung gitu kan. Silakan join, silakan hubungi tombol WA gitu kan. Kebetulan sekarang ada tadi. Nah, ini bisa dimasukin di sini nih. Jadi ini harga, nah ini masukin lagi harga. Udah sekarang ada masa diskon PPKM gitu kan. Kak, dapat diskon 50% loh misalnya gitu. Terus bla 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 bla. Oke, itu model 1. Ini model 2. Perkenalkan Myra Slim, ini cocok untuk yang susah misalnya gitu. Ya, untuk yang nggak mau diet ketat misalnya. Untuk bisa langsing selama 7 hari atau untuk mencapai berat badan ideal gitu. Karena hanya cukup minum 1 kapsul sehari gitu misalnya. Yang mau bisa gitu kan. Silakan hubungi misalnya. Naiknya ini cuma segini. Nah, ini cuma diputar-putar aja kan. Diputar-putar aja ini. Yeah. Gitu kan? Nanti saya kasih contohnya juga. Sekarang dengan harga kalau ini langsung masuk ke harga. Anda sudah bisa karena ada ini dibuat yang punya caranya gitu kan. Nah, yang mau bisa ini hanya diputar-putar aja sih. Tinggal ditambahin nanti. Ya kan? Ini lu story cakep banget ini. Kenapa?
Iya, ini kan simpelnya. Iya, Gitu kan. story bagus banget ini, Kang. Ada lagi yang bawah nih. Yang story yang bawah. Nanti akan tinggal putar-putar aja. Mau yang mana? Yang penting intinya adalah saya kasih contoh, agar bisa niru ATM modifikasi gitu loh. Ya. Gitu. Oke? Itu simpel. Lanjut ya. Nah ini. Hook, story over hook dulu ya. Ngasih perhatian lah ya. Biasanya dia spesifikal plus problem, spesifikal plus impian, atau misalnya kata-kata warning, warning tau ya, terus stop, jangan scroll sebelum baca ini kan itu biasanya memancing atau perhatian. Contoh sapaan plus problem untuk para seller marketplace yang penjualannya lagi sepi, ya kan? Kalau misalnya kita beriklan dengan kata-kata ini biasanya kan, oh emang itu ya, atau buat yang lagi scroll beranda, nggak usah pakai Facebook nanti kena. Dan mungkin sedang mencari penghasilan tambah di marketplace. Ini kan problem spesial untuk Anda misalnya, Anda yang frustasi apaan plus problem nih, karena jualannya nggak laku-laku di marketplace, gitu kan. Untuk para kepala keluarga yang sedang mencari nafkah di marketplace. Nah, ini contoh aja, saya tembak marketplace. Kalau untuk produk lain silakan Akang nanti sesuaiin. Ya. Dari problemnya, kalau dari impiannya, ya udah kita bahas impian. Kalau orang jualan di marketplace pengen apa? Banjir orderan. Untuk para seller marketplace yang ingin banjir orderan, buat yang lagi scroll Belanda dan mungkin sedang banjir orderan di marketplace, ini kita bahas tentang yang sedang banjir nih, sedang lakukan ya, atau yang mungkin belum. Berarti ini kita kasih belum juga bisa. Spesial untuk Anda yang mau kan gitu kan. Untuk para keluarga yang sedang gitu kan, yang sedang atau yang ingin gitu kan, bisa yang ingin. Nah, ini banjir orderan boleh lah, tinggal bahas aja mau yang mana kan gitu kan, tinggal itu kan testing nanti mana yang kira-kira cocok kan, dari keempat ini mana yang kira-kira cocok. Nah, kalau warning misalnya stop misalnya gitu kan, stop gitu kan, Sorry bro. ya, sorry kalau misalnya soalnya dia biar dia berhenti dulu skornya tuh, misalnya sorry, nah, atau apalah misalnya di sini, jangan baca misalnya gitu kan, jangan dibaca gitu kan, boleh. Jangan dibaca, jangan nengok kiri kan gitu kan, orang nengok kiri kan itu gitu kan? Sempat ada yang viral tuh di Instagram saya tuh kemarin, jangan baca status saya ini, tolong, saya bilang. Ternyata banyak yang komen itu gitu. Banyak yang komen ya, ini warning lah. Nah, biasanya dia hook ini atau headline yang terkait hook ini biasanya memancing perhatian orang. Ini dari headline, nanti dari gambar itu ya bisa gambarnya kontras atau ada yang muter-muter gitu kan, atau apalah banyak lah. Kayak cover super tuh yang Bondan juga teriak gitu kan, duar kan, orang kaget kan, kapan sini gitu kan. Itu semacam hook lah, bikin orang berhenti sesaat 3 second untuk melihat apa sih iklan kita. Tapi kalau targetingnya nggak tepat ya percuma aja sih, cuman orang penasaran aja gitu. Nah, kalau harus tepat juga targetingnya gitu. Kemudian berkait dengan story. Story-nya apa? Kita bahas tentang story kegelisahan kan gitu. Nah, biasanya kalau bahas tentang story ya bisa dari diri sendiri. Akan punya pengalaman apa nih? Dari pengguna produk, testimoni produk kan gitu kan. Orang lain dengan produk yang mengandung bahan atau materi serupa. Kan gitu. Ya. Jadi misalnya ternyata banyak ada produk lain itu mengandung ini, itu kita jadi story itu. Dengan kandungan saya ada misalnya ada ginkgo biloba, ya kan? Ginkgo biloba kan sekarang nggak boleh, atau ada apa misalnya kurkuma yang buat nafsu makan ya, karena di saya ada kurkuma ya ambil aja story itu jadiin versi kita juga boleh. Kan gitu. Kenalan atau orang lain misalnya cerita dari orang, Kang saya pernah punya ini, oh Kakak pernah dengar nih, oh atau Kakak pernah lihat di landing page orang, nah itu bisa juga dibuat versi kita. Intinya adalah story ini intinya adalah harusnya sih nggak boleh bohong gitu kan. Tapi kalau misalnya menyerempet dalam artian memang terkait produk kita memang ternyata memang bagus,
dan kita kehabisan ide untuk itu, boleh aja lah kita ATM gitu. Gitu aja sih. Nah, kemudian offer, ya kan? Offer itu ya tadi kita harus punya bonus lebih besar daripada harga yang ditawarkan. Jadi ketika mereka beli produk utama, mereka dapat produk pelengkap 1, produk pelengkap 2, produk pelengkap 3. Contoh, mereka bikin buku KDMP, mereka dapat video tutorial, mereka dapat software riset marketplace, dapat lagi free konsultasi 24 jam. Kalau saya kan 10 kan. Nah, kalau ini minimal 3 lah. Kalau 10 kan kebanyakan. Karena produk fisik, kalau produk digital sih enak. Karena kayaknya pernah tahu ini produk. Kan gitu kan. Itulah contoh dari kenapa orang itu murah banget nih. Gitu. Nah, ini contoh story-nya untuk bagian headline. Ya tadi udah headline ya. Ini story kegelisahan. Nah, saya ngambil dari testimoni. Saya punya informasi bagus, tapi sebelum itu saya ingin cerita dulu tentang seorang yang bernama Yusira Samsudiarjo. Ya, ini adalah salah satu pembeli buku kayak dari marketplace, usianya 30 tahun dan sekarang masih aktif sebagai karyawan. Saya mau cerita tentang Yusira karena jujur saya salut. Biasanya banyak karyawan seperti beliau tidak punya semangat untuk belajar hal baru, sangat nyaman dengan posisinya, lalu tidak memikirkan apa yang akan mereka persiapkan ketika memasuki masa pensiun. Nah, ini adalah 3 ini tuh, Nah, 3 ini kita harus tahu nih, apa yang terkait dengan karyawan itu. Gitu kan? Karyawan itu sebenarnya rata-rata kayak gimana sih, kok bisa sih dia itu berbeda dari yang dia, nah itu kita harus tahu. Tapi Mas Yusira ini berbeda, karena Mas Yusira ini adalah tulang punggung keluarga, gitu kan? Keluarga misalnya, maka tentu beliau ingin mencari tambahan penghasilan di luar gajinya. Dia sadar kalau hanya mengandalkan gaji, mana mungkin bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk itu beliau sering cari-cari informasi tentang bagaimana cara jualan di marketplace, biasanya gitu. Dan akhirnya dia membeli buku kayak dari marketplace. Ternyata benar, seseorang akan dapat sesuai dengan niatnya, misalnya gitu kan. Karena sejak beli buku, lalu beliau aktif bertanya di grup member, maksudnya ini kuat belajarnya, kuat actionnya. Setelah 3 bulan, akhirnya beliau itu merasakan hasil nyatanya. Omsetnya bulan ini tembus segini, ini story lah dari kegelisahan mereka. Seorang karyawan itu sebenarnya mereka tulang punggung itu seperti apa sih, akhirnya dia ketemu gitu kan, kemudian akhirnya dia berhasil kan gitu kan. Nah, yang kerjaannya jalan, toko marketnya jalan asik kan. Nah, saya menceritakan ini, saya rencana saya buka kembali penjualan buku kayak begini. Ini contoh dari story kewirausahaan. Nah, setiap produk itu beda-beda. Nah, kan bisa cari dulu keberatan dari masing-masing itu, baru buat story-nya seperti ini. Gitu. Itu dari testimoni akan buat ceritanya gitu. Kakak kan jago buat cerita kan, makanya coba kalau untuk story seperti ini, kakak bisa nggak? Ini produk fisik tapi ya, gitu. Lebih gampang harusnya, karena lebih banyak contohnya, gitu. Nah, ini contoh penawaran, harga bukunya 297 dengan investasi 200 ribu, nanti akan dengan buku jadi bukunya nanti akan dikirim ke masing-masing. Kemudian tim saya juga sudah siapkan di member area dengan bonus yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan berlaku lifetime. Jadi selain dapat buku plus 200 video tutorial, dengan offernya tuh, plus bonus software riset marketplace kan banyak tuh. Pembeli buku akan juga melakukan free konsultasi 24 jam sampai dapat orderan bahkan laris manis, misalnya gitu kan. Nah, ini seperti itu. Nggak cuma itu, gitu kan. Jadi hasilnya dapat, ilmunya juga dapat, misalnya gitu. Silakan langsung join, langsung masukin lagi misalnya yang 3 harga itu lebih cakep lagi tuh. Khusus hari ini, gitu kan. Anda akan dapat tambahan 6 bonus lagi. Ya udah tuh orang gila tuh. Wah, gila. Banyak banget bonusnya nih, gitu kan. Greedy-nya dapat tuh. Oke, silakan langsung join jika berminat. Mau gabung klik link. Itu ya. Kan book story over. Nah, baru ke level market. Nah, ini tadi kita bahas food market kan? Food market. Ya udah, kalau food market itu kan dia orangnya awareness gitu kan, kita butuhkan, dia belum tahu, maka kita ya bahas dari beberapa ini komposisinya. Cold headline, ya set, kalimat-kalimat yang membuat cold market setuju dalam hatinya. Anxious, buat gelisah cold market dengan kondisinya sekarang. Offer, berikan penawaran, isinya adalah solusi. Impact, efeknya, apa dampak untuk mereka. Testimoni, baru action. Nah, contohnya ini. Pil turun berat badan. Bagaimana turun 10 kg dalam sebulan tanpa diet ketat? Ya kan? Bagaimana? Hal yang paling diinginkan apa? Turun 10 kg. Tapi kalau di Facebook ini nggak boleh. Nanti kita ubah aja judulnya. Jadi nggak boleh ada dalam sebulan, nggak boleh ada angka. Nah, bisa diganti. Bagaimana mendapatkan berat badan ideal? Ya. Gitu. Mungkin Anda pernah atau sedang merasakan ini. Nah, ini kan ya set.
problem, tapi orang itu, oh iya ya benar kok orang-orang yang gendut tuh kayak gini nih. Atau kejadian commonly orang-orang seputar berat badan. Nah, ini akan bisa cari juga gitu. Orang-orang yang sudah metode langsing itu gimana sih? Udah minum berat-berat apa aja sih rasanya? Efeknya apa sih? Apakah ada yang berhasil, ada yang enggak? Nah, itu biasanya kita jadikan satu set gitu. Orang-orang yang gendut ya susah aktivitas kelihatan ya kan. Mudah naik beratnya tapi susah turuninnya kan gitu kan. Yang benar memang turuninnya susah, makan 3 hari aja udah nambah lagi kan gitu. Mau diet tapi ya capek atau tersiksa kan bisa juga gitu, atau nggak tahu cara benernya. Ya kan? Nah, kemudian dari sini kita bikin tentang yang tadi apa tuh? Buat gelisah. Dari efek-efek itu kita bikin gelisah mereka. Kondisinya gimana sih kalau mereka kayak gitu tuh? Ya nggak enak gitu kan. Nggak enak. Maksudnya apa nggak enak ya? Susah cari pakaian yang pas, rentan sakit gitu kan. Cewek jauh, nggak pede gitu kan, dikatain gendut, dibully, bisa aja kita masukin kayak gitu kan. Jadi mereka ngerasain tuh, aduh iya ya bener juga ya. Udah kita kasih solusinya tuh. Kalau udah kita udah tulis ya udah kita kasih solusinya. Solusi kan? Over. Ya, kalau misalnya nggak mau kayak gitu, ya udah. Kita punya solusi nih, dengan pil body slim. Ini rahasia banyak perubahan mudah dan cepat. Nah kita kasihlah di sini, ya kan. Nah, ini bukan jangan ada kata-kata ini juga, membantu menuju berat badan ideal gitu aja sih. Faktanya, ya udah kita kasih tuh supaya mereka trust kan. Produk lagi laris banget nih, pengiriman hari saja bisa sampai 400 box. Ditambah lagi karena bahan ini amat tanpa efek samping. Buktinya cek sendiri testimoninya, kasih link testimoni. Saya kaget, misalnya bla bla bla. Nah ini kita masukin testimoni gitu kan. Mau gitu kan, CTA kan. Mau juga nggak turun sekarang? Ya udah untuk info lengkapnya klik ini. Nah ini kalau misalnya kita nggak masukin harga, biasanya kalau di Facebook itu nggak ada yang masukin harga. Harga yang 3 level itu adanya di landing page. Jadi biar mereka nggak mahal nih gitu kan, biar mereka masuk dulu ke landing page dulu. Ini contoh dari cool atau call atau unaware, gitu kan. Jadi kita berbicara tentang bagaimana. Kalau orang bagaimana kan orang ngertinya adalah tutorial kan, sebagai apa namanya informasi kan gitu kan. Ya, gitu. Nah ini kita bisa pakai yang lain. Sekarang Anda bisa turun berat badan sambil tiduran misalnya, ya kan? Oh iya, memang benar bisa benar gitu kan? Ini. Nah ini kalau ini semacam kayak 3.000 orang sudah turun berat badannya, siapa lagi yang mau kan gitu kan. Untuk Anda yang gitu kan, yang mau turun berat badan, yang mau mencapai berat badan ideal bisa juga. Atau yang mau punya 4 istri misalnya gitu kan. Bisa juga kayak gitu lah. Impian-impian gitu kan. Ya udah, itu untuk cold market, tinggal dibaca. Wah, market. Ya udah, promo one markup itu terkait karena mereka sudah tahu tuh yang awal tuh, mereka tinggal masuk ke landing page kita kan, kena pixel tuh, pixel, ya udah, setelah kena pixel ya udah, berarti mereka sudah tahu tuh kalau ada produk kita tuh, oh ada pil slim, ya udahlah kalau ada pil slim kita kasih iklan jebret kedua, gitu kan, atau di sini kita bahas ya yang lain gitu kan, tapi kalau mau dibahas lanjutan dari atas boleh. Cara saya turun berat badan misalnya gitu kan, yang bisa Anda tiru, ya kan? Jujur saja, aku suka banget, misalnya kalau kita bahas tentang pil slim, jujur saja aku suka banget pengemil gitu kan, kemudian makan makan coklat gitu kan, pokoknya